Welcome to back my channel teman-temanku semuanya. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan berbincang sedikit tentang kehidupan nyata, bagaimana keluh kesah kehidupan yang sebenarnya. Tentunya ini semoga video ini bisa mengedukasi kalian, dapat memberikan kalian wawasan dan juga memotivasi kita semuanya agar kita tidak terkejut ataupun kita bisa siap menjalani kehidupan yang sebenarnya di masa mendatang, ataupun untuk kalian semuanya yang mungkin saat ini sedang bingung ingin melakukan apa dalam kehidupan kalian. Oke teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tahdidinya saya ucapkan selamat datang di channel saya, dan semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kebahagiaan hatinya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan akhirat dan juga dunianya. Dan juga kalian semuanya harus saling komen di bawah, kalian saling bertukar cerita, bertukar pikiran, kalian saling membantu, saling komunikasi agar kita semua menjadi saudara dan kita saling melengkapi, bisa saling membantu. Oke teman-teman, di topik video saya saat ini saya sedikit bercerita tentang bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di rantau ataupun di kota orang. Jadi gini teman-teman, sejatinya kita pindah ataupun hijrah ataupun kita merantau lah atau apalah, kita pergilah, kita migrat, kita kerja di kota orang. Sejatinya orang itu pasti memiliki prinsip mereka ingin memperbaiki kehidupan mereka, tapi banyak orang yang mungkin ketika mereka menginginkan hal tersebut, mereka belum siap secara mental dan juga belum benar-benar siap secara psikologi mereka apa yang harus mereka lakukan. Jadi gini teman-teman, banyak orang-orang yang saya temui di metropolitan ini juga sama-sama merantau seperti saya, seorang diri di kota orang, seorang diri bekerja jauh dari keluarga, teman ataupun yang lain-lainnya. Di sini yang namanya merantau, kita mencoba mencari jati diri kita. Kita mencoba mencari pekerjaan, kita mencoba bertahan hidup dengan cara kita sendiri. Yang penting itu baik yang kita lakukan. Ada satu cerita teman-teman, saya kenal beliau, dia orangnya ternyata sudah lama di Jakarta ini, sekitar 4 tahun sampai 3 tahun. Secara sampai 3 tahun atau 4 tahun dia di Jakarta, belum pernah pulang kampung sama sekali. Hasil yang dia dapatkan selama merantau 4 tahun itu hanya motor. Tetapi motor itu dia jual untuk dia bertahan hidup ketika dia dalam kesusahan. Jadi selanjutnya dia sudah dirantau, dia membutuhkan yang namanya kos, biaya hidup, tempat tinggal, biaya makan, dan biaya yang lain-lainnya. Jangan kalian harap ketika kita merantau kita hanya membutuhkan biaya tempat tinggal, makan, itu semua memang dalam kebutuhan pokok. Akan tetapi perhitungan yang sangat rinci juga kita harus perhitungkan, itu alat mandi, yang lain-lainnya juga alat mandi, terus yang namanya sisir. Ketika kalian nggak ada sisir, semuanya kan kita harus beli teman-teman. Dia dirantau dengan gaya hidup dia yang makannya ya bisa dikatakan beli dan terus beli, tidak masak sendiri, pokoknya harus beli, siang pagi siang malam dia beli terus. Dirantau dia sekarang dengan biaya yang besar, dia minta bantuan dari orang tua mereka minta bantuan dari keluarga mereka. Jadi begini teman-teman, ketika kalian merantau, itulah yang harus kalian siapkan, mental kalian. Bagaimana cara kalian bertahan hidup tanpa menyusahkan orang rumah kalian yang ada di kampung halaman. Ingat, tujuan kita merantau adalah untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki hidup mungkin keluarga kalian, untuk memperbaiki
mengangkat derajat keluarga kalian, orang tua kalian, mengangkat derajat kalian dengan cita-cita mungkin kalian untuk merantau itu sebagai loncatan menggapai cita-cita kalian ke depannya. Bukan malah kita merantau, akan tetapi kita menyusahkan orang rumah kita. Contohnya seperti tadi, tidak ngapa-ngapain di rantau, tapi biaya hidupnya minta dari orang kampung. Itu sama juga kita bohong. Justru kita akan menjadi beban, tambah beban. Dengan niat yang baik awalnya merantau, tapi mental dan pikiran dia hanya merantau, tidak menyiapkan bagaimana dia harus bertahan hidup dengan cara dia sendiri, yang penting baik dan tidak minta lagi kepada keluarga dia. Sehingga itulah yang terjadi di rantau, lontang-lantung, biaya hidup mahal, minta dari keluarga, akan tetapi mau pulang pun dia juga malu teman-teman. Mereka yang dirantau pastinya merasakan, mereka akan merasa malu ketika pulang, akan tetapi tidak membuahkan hasil setelah beberapa tahun mereka di kota orang lain. Buang mindset seperti itu teman-teman. Ketika kalian di kota orang lain sudah tidak berguna, kalian tidak bisa apa-apa lagi. Kalian kalau bisa bertahan hidup maka lanjutkan. Akan tetapi kalau kalian sudah tidak bisa bertahan hidup dengan cara kalian sendiri, kalian makan apapun itu minta dari keluarga kalian, uang dari kampung untuk kalian hidup di kota, maka pulang saja. Karena dengan cara itu kalian akan lebih mengecilkan penderitaan orang rumah kalian. Dan begini teman-teman, kalian dirantau, kalian pasti yang namanya orang yang merantau, dia memiliki fondasi cita-cita yang tinggi ya teman-teman. Entah mereka berniat untuk cari modal, mereka atau cari pekerjaan di kota orang lain, mereka ingin berhasil, mereka ingin bla 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 bla. Tapi gaya hidup mereka mengikuti cara hidup orang yang mengikuti asli tempat mereka bekerja. Misal begini teman-teman, kalian bekerja di metropolitan di kota Jakarta ini, merantau sendirian, tidak ada siapa-siapa, tapi gaya hidup kalian besar seperti teman-teman kalian yang baru ataupun teman-teman kalian yang kalian dapatkan di kota asal ini. Mereka di sini ada keluarga, ya ada tempat tinggal, makan, mereka bisa minta keluarga mereka, gaji mereka lari ke keluarga mereka, palingan cuma berapa. Sedangkan kalian di rantau, kalian harus memikirkan membayar tempat tinggal kalian, sandang pangan kalian, dan juga lain-lainnya. Kalau gaya hidup makan kalian saja sudah mengikuti gaya hidup mereka, hancur kalian. Kenapa? Tidak akan ada uang yang masuk ke dalam tabungan kita teman-teman. Karena gaya hidup kita yang mengikuti gaya hidup mereka. Kita sebagai pendatang, kita tidak memiliki tempat tinggal di kota merantau ini. Kita harus benar-benar yang namanya irit, kita benar-benar harus menghemat apapun pengeluaran itu, harus kita hitung secara rinci. Kalau bisa kalian harus ada mindset berapa minimal uang ataupun gaji kalian yang harus kalian tabung dalam sebulan, dan itu jangan sampai berkurang sedikit pun. Kenapa? Karena itu bisa buat kalian investasi di masa depan, bisa kalian gunakan untuk yang lain, bla 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 bla. Itu mungkin lebih fungsional daripada kalian mengikuti gaya-gaya ataupun tren yang sedang berlaku. Itulah teman-teman sedikit cerita dari saya, nasihat saya untuk kalian semuanya. Ketika kalian ingin ketika kalian ada pandangan untuk merantau pergi ke kota orang, maka siapkan dulu hati dan pikiran kalian. Kalian jangan termakan oleh gengsi. Apapun harus kalian lakukan untuk bertahan hidup selagi makanan dan sandang pangan itu halal ataupun bagus untuk kalian. Dan tetap jangan lakukan hal buruk yang mungkin itu bisa merugikan orang lain. Sebagaimanapun kita
yang namanya dalam kesusahan, jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kita menjamret, kita menipu, kita bla 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 yang lain. Jangan sampai. Itulah yang sedikit saya sampaikan kepada kalian. Makanan kalian benar-benar harus kalian target, sehari itu harus pengeluaran seberapa. Kalau makan enak ya silakan, akan tetapi ya jangan setiap hari, jangan seterusnya, kecuali kalian nanti sudah berhasil ataupun bagaimana, itu silakan kalian. Tetapi sebelum kita semuanya berhasil, maka kita harus meminimalisir pengeluaran kita. Banyak orang anak rantau, mereka belum memiliki apa-apa setelah bertahun-tahun di kota orang. 4 tahun, 5 tahun tidak punya apa-apa ketika mereka pulang kampung. Padahal selama 4 tahun, 5 tahun mereka tidak pulang kampung. Dan ketika mau pulang kampung mereka malu. Kenapa? Karena mereka termakan gaya hidup ataupun gaya pergaulan teman-teman mereka, sehingga mereka tidak ada yang mereka hasilkan di tanah rantau. Oke teman-teman, sekian masukan dari saya, pandangan kepada kalian semuanya. Ketika kalian ingin merantau, kalian harus mempersiapkan diri mental kalian. Apapun harus kalian lakukan untuk bertahan hidup, selagi itu benar ataupun selagi itu bagus. Jangan lupa bertanya, jangan lupa kalian meminta bantuan orang lain, jangan sungkan. Ketika memang kalian dibutuhkan, tidak ada salahnya ketika kalian menanya ruko-ruko manapun, kalian harus berhenti, kalian bertanya apakah mereka membuka lowongan di warteg ataupun di toko apapun, mainan, di toko apapun, di pabrik apapun, harus kalian lakukan untuk bertahan hidup. Setidaknya bertahan hidup dulu. Setelah itu baru kalian mencari loncatan yang lebih bagus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena tanpa kalian semuanya saya bukan ada siapa. Oke, bye bye.